Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, salam semangat. Semoga dalam kehidupan kita selalu semangat, senantiasa hati kita tidak ada rasa malas dalam menjalani kehidupan ini. Baik teman-teman semua, pada masa pandemi ini tetap jaga kesehatan, ya. Biasakan pola hidup sehat, ya. Setiap aktivitas cuci tangan, ketika keluar rumah menggunakan masker dan lain sebagainya. Pada kali ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur teks eksposisi yang berfokus pada menyajikan teks eksposisi, langkah-langkah penyajian, dan kegiatan penyuntingan. Baik teman-teman semua, berikut liputannya. Memasuki materi pertama, yakni langkah-langkah di dalam penyajian teks eksposisi. Sebagaimana yang telah dipaparkan terdahulu, bahwa teks eksposisi menyajikan sejumlah pendapat atau argumen. Teks eksposisi bertujuan untuk meyakinkan orang lain. Oleh karena itu, di dalamnya tersaji pula fakta untuk meyakinkan kebenaran tentang isi pendapat tersebut. Dalam sistematika penyajiannya, teks eksposisi diawali dengan penyajian tesis, isu, masalah ataupun suatu pernyataan yang bersifat umum. Kemudian diikuti rangkaian argumentasi atau pendapat beserta sejumlah fakta yang menguatkan, dan diakhiri dengan penegasan ulang. Langkah pertama yang harus dilakukan saat membuat teks eksposisi adalah menentukan isu ataupun masalah yang akan dibahas, atau dengan kata lain, kita akan menentukan tema yang akan dibuat. Dengan menentukan tema, pada saat menulis kita lebih berfokus pada tema tersebut, sehingga dapat lebih menjiwai tulisan yang dibuat. Adapun topik teks eksposisi mempunyai sifat sebagai berikut. Yang pertama, faktual, artinya sesuatu yang benar-benar terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang kedua, analisis atau penafsiran objektif terhadap seperangkat fakta. Langkah kedua di dalam penyajian teks eksposisi, yakni pengumpulan data. Pengumpulan data atau bahan yang diperlukan dalam penulisan teks eksposisi dapat dilakukan melalui beberapa cara, yakni membaca berbagai sumber seperti buku, majalah, internet, surat kabar, dan lain-lain. Yang kedua, pengamatan lapangan. Yang ketiga, wawancara langsung. Sahabat edukasi dimanapun kamu berada, setelah melakukan pengumpulan data, langkah ketiga yang perlu dilakukan yakni mendaftar topik-topik yang sesuai dengan isu yang diangkat. Adapun tahap selanjutnya yakni membuat kerangka teks eksposisi. Sebelum pembuatan teks eksposisi, terlebih dahulu buatlah kerangkanya secara lengkap dan sistematis sesuai dengan struktur teks eksposisi, yakni terdiri dari tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Sahabat edukasi dimanapun kamu berada, poin kedua pada video kali ini yakni menyunting teks eksposisi. Sebelum teks eksposisi diproduksi, maka teks yang sudah kita tulis itu akan melalui tahap penyuntingan. Unsur-unsur yang perlu disunting dalam teks eksposisi berkenaan dengan aspek isi, struktur, dan kaidah kebahasaan. Aspek isi terkait dengan daya tarik isu, kelugasan argumen, dan kelengkapan fakta. Mungkin pula berkenaan dengan keakuratan atau ketepatan penggunaan fakta di dalamnya.
Aspek struktur, yakni penyajian terkait dengan kelengkapan dan ketepatan susunan antar bagian teks. Dan yang terakhir, aspek kaidah kebahasaan terkait dengan ketepatan penggunaan kata di dalamnya. Demikian pembelajaran mengenai menyajikan teks eksposisi, langkah-langkah penyajian, dan kegiatan penyuntingan. Semoga dalam materi yang dihadirkan dalam video ini teman-teman dapat dipahami. Nanti kita lanjut diskusi pada WhatsApp group. Baik teman-teman, sekian dari Bapak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.